Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 67 ayat 2-4. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan pemeliharaanmu atas hidup kami.
dan juga atas batin kami. Biarlah kiranya dengan firman Tuhan yang akan bersama-sama kami baca dan renungkan, kami beroleh kekuatan, kami dibenarkan, hidup kami diluruskan, kami diingatkan jika ada pelanggaran yang kami lakukan. Sehingga dengan demikian, kami boleh hidup dalam damai sejahtera Allah, dan kami boleh hidup menjadi saksi Kristus bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 15-19. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, ada ilustrasi bahwa kelak di akhir zaman ketika semua manusia dikumpulkan oleh Tuhan dan dinilai berdasarkan iman dan cara hidupnya, maka ada kisah tentang seorang ateis yang malah kepadanya Tuhan berkenan. Lalu melihat itu, orang yang beragama protes kepada Tuhan. Tuhan, dia kan ateis. Kenapa Tuhan membenarkan dia? Dia kan gak percaya Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, betul, dia memang tidak percaya pada aku, tapi dia tidak pernah menyalah-nyalahkan aku karenanya. Sementara kamu percaya sama aku, tapi kalau kamu sakit, kamu bilang, Tuhan kenapa saya sakit? Kamu tidak bekerja, kamu malas, kamu tidak punya uang, akibatnya kamu tidak bisa makan, kamu protesnya ke aku. Tuhan kenapa saya susah? Jadi sebetulnya di mataku orang ateis itu lebih benar karena dia tidak menyusahkan aku. Sementara kamu percaya sama aku tapi kerjanya cuma menyalah-nyalahkan aku terus. Saudara-saudara, tentu ini hanya ilustrasi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman terhadap orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari cerita ini, sebetulnya pesannya mau mengatakan orang beragama itu seringkali bukannya menyembah Tuhan, tapi menyalah-nyalahkan Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya. Giliran disuruh nurut perintah Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, banyak alasannya, nggak mau dengar. Begitu susah, kena batunya, Tuhan katanya Engkau maha kuasa, kenapa Engkau tidak menolong aku? Saudara-saudara, dan inilah yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya pasal 63. Kalau dibaca begitu saja, saudara dengar mungkin bingung, ini kenapa ada ayat Alkitab bunyinya seperti ini? Sesungguhnya ini adalah perkataan umat Israel di pembuangan ketika mereka merasa hidupnya susah. Lalu mereka mengeluh kepada Tuhan dan juga menyindir-nyindir Tuhan. Coba kita lihat ya, di ayat yang ke-15 dikatakan mereka ini ibaratnya menyindir Tuhan. Ibaratnya Tuhan itu berkuasa tapi diam aja di surga. Dan kalau menolong itu berlama-lama, lambat. Kemudian juga mereka itu sok mesra. Mereka mengatakan bukan Abraham atau Yakub atau Israel ya yang mengenal kami. Mereka nggak kenal kami. Nenek moyang kami itu tidak mengenal kami, tapi Engkau, Allah, bukankah Engkau adalah Bapa kami? Di sini mereka
sok privilege sebagai umat Tuhan. Mereka mengajukan statusnya sebagai umat pilihan itu untuk diistimewakan. Lalu kemudian kalau yang tidak habis pikir, kemudian umat Israel ini menyalahkan Tuhan kalau karena mereka salah jalan. Mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Jadi mereka yang salah jalan, mereka nyalahin Tuhan. Mereka yang keras hati, mereka menyalahkan Tuhan lagi. Katanya Tuhan yang membuat hati kami tegar sehingga kami tidak mau mendengar Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara di sini mereka juga mau memanipulasi Tuhan. Oke lah Tuhan, mungkin kami memang berdosa, mungkin kami memang salah, sehingga kami layak mendapat hukuman. Tapi Tuhan, apakah layak rumah Tuhan diinjak-injak, bait Allah dicemarkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Nah ini sebetulnya ini manipulatif. Ya, dia yang salah, dia yang susah, lalu menggunakan yang lain untuk seakan-akan ya udah deh jangan kasihan sama saya, kasihan nih sama anak saya ya. Kalau nggak peduli sama saya nggak apa-apa, tapi kasihan nih sama orang tua saya dan sebagainya. Dan mereka mengaku sebagai umat Tuhan turun-temurun dari zaman dahulu kala, padahal mereka sama sekali tidak hidup layaknya umat Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sikap beragama yang palsu. Sikap beragama yang kalau boleh saya katakan yang menyebalkan, sangat egois. Kita berkata kita menyembah Tuhan, tapi kita sebetulnya tidak menyembah Tuhan, tapi kita mau menggunakan Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita tanpa kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau saudara-saudara baca lanjut jawaban Tuhan terhadap gugatan umat Israel ini, di Yesaya pasal 65 Tuhan jawabnya begini. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Jadi Tuhan mau katakan, ya nggak mencari aku aja, aku kepada mereka yang tidak mencari aku menyatakan diri. Kepada mereka yang tidak memanggil namaku, aku berkata ini aku. Jadi kalau kita sedikit saja merindukan Tuhan, sedikit saja kita mencari Tuhan, Tuhan itu sama sekali tidak jauh. Karena kepada mereka yang memberontak, kepada mereka yang menolak Tuhan, Tuhan menghadirkan diri, Tuhan menyatakan dirinya. Jadi kalau bangsa Israel sampai mengatakan kita ini umat Allah, tetapi Tuhan berdiam diri, tidak menolong, tidak menyelamatkan, itu sebetulnya keterlaluan. Nah saudara-saudara, tentu sebagai manusia kita mungkin pernah merasa seperti itu. Kita merasa Tuhan katanya saya anak Tuhan, tapi kok kenapa hidup saya kok susah banget? Apa salah saya? Apa dosa saya? Ya, ini pertanyaan seperti itu. Saudara, bedakan antara pertanyaan yang sifatnya mungkin reflektif di awal dari pergumulan, dengan sikap tidak tahu diri dari umat Allah yang selalu menyalahkan Tuhan, merasa punya hak istimewa sebagai umat Allah, tapi tidak mau melakukan kewajibannya sebagai umat Allah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar dari kekerasan hati umat Israel, dari kedegilan mereka untuk mengubah cara pandang kita. Pertama-tama mari kita pahami bahwa Tuhan itu betul adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kebaikan, yang mengasihi kita sekalipun kita tidak mengasihi Dia ataupun tidak mau mengenal Dia, tetapi Tuhan juga Tuhan yang tidak punya hutang kepada kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan punya hutang untuk membuat hidup kita nyaman. Kalau hidup kita baik, bersyukur, anggap itu sebagai lihatlah itu sebagai suatu kemurahan. Bukan karena memang sudah sepantasnya kita menikmati itu semua. Tuhan tidak punya hutang apapun kepada kita, tetapi Tuhan mengasihi kita dan Dia mau memberkati kita. Itu yang perlu kita pahami, sehingga kita nggak punya mental menuntut dan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, jangan merasa sebagai orang yang istimewa, harus diistimewakan oleh Tuhan. Betul dikatakan dalam firman Tuhan, kita ini adalah biji mata Allah, kesayangan Tuhan, betul. Dan betul karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bedakan antara apa yang Tuhan berikan
sebagai anugerah kasih dan kemurahan dengan sikap kita yang jangan mentang-mentang. Jangan merasa harus dikhususkan. Sebaliknya tetaplah rendah hati. Sadarilah sebagai umat Allah yang kita miliki status sebagai anak Tuhan itu hanyalah berkat dan kemurahan belaka. Dan oleh karena itu, ketika hidup kita mengalami kesulitan, kesusahan, ketika kita mungkin damai sejahtera kita terganggu, introspeksi diri. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita merasa hidup kita sangat malang, ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat sekitar kita ada orang yang hidupnya jauh lebih malang tuh mestinya tuh membuat kita malu untuk kita mengeluh. Ya, kalau saudara capek kerja, lalu aduh Tuhan kok capek banget ya kerja. Lihat ada orang yang nggak punya pekerjaan, yang nggak bisa memberi makan keluarganya atau dirinya sendiri. Kalau kita merasa aduh kok kayaknya teman-teman saya kok nyebelin amat gitu ya. Saya kok punya rekan-rekan kerja kok begini amat gitu. Saudara-saudara, lihat ada orang-orang yang hidupnya tidak punya teman, terisolasi, atau mereka yang bekerja tapi sebetulnya setengah diperbudak, bukan karena dihargai pekerjaannya, tapi lebih karena ya dia tidak ada pilihan, harus bekerja seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memperbaiki keadaan yang tidak ideal, tetapi kita tidak melakukannya dengan bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, belajar dari umat Israel, kita belajar untuk tidak manipulatif. Jujurlah. Kalau saudara punya keluh kesah, saudara merasa ada yang tidak benar, tidak nyaman, jujurlah bahwa itu soal apa yang saudara rasakan. Jangan manipulatif kayak bangsa Israel tadi ya. Lihat rumah Tuhan diinjak-injak, nggak kasihan Tuhan sama bait Allah dicemari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lah kenapa mesti kasihan sama bait Allah? Ya, padahal sebetulnya bangsa Israel lagi mau mengasihani diri sendiri. Jangan manipulatif. Kalau saudara punya pergumulan, jujurlah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, sungguh-sungguhlah hidup mencari firman, mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Seperti tadi sudah saya bacakan ya, saya pasal 65. Orang nggak nyari aja Tuhan menampakkan dirinya. Orang nggak mau mendengar aja Tuhan berseru-seru. Apalagi kalau kita sedikit saja mau mencari Tuhan, pasti Tuhan sangat berkenan untuk ditemukan dan Tuhan akan merangkul kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang sejati, bukan orang yang hidup dalam kepalsuan agama. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah merayakan ulang tahun mereka, yang merencanakan pernikahan, atau mereka yang sedang bergumul. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang masih belajar, mereka yang bersekolah maupun berkuliah, yang harus belajar dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka sukacita, semangat, kerajinan, dan kesungguhan dalam belajar. Anugerahkan juga orang tua mereka kemampuan untuk mendampingi, baik dalam kesabaran maupun juga dalam segala kemampuan lainnya yang diperlukan. Dan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk para peserta katekisasi yang baru saja berjalan. Biarlah kiranya sama dengan anak-anak yang harus belajar dari rumah, sekalipun mereka harus katekisasi secara online, mereka boleh tetap belajar dan dengan sungguh-sungguh mendalami iman Kristen. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa, bersukacita bersama dengan mereka yang bersukacita, baik yang berulang tahun, yang merencanakan pernikahan, maupun yang mensyukuri berbagai hal lainnya. Demikian pula kami juga mau bersatu hati berdoa bagi mereka yang sedang dalam masa pengobatan, mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai mereka,
memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan anugerahkan kepada mereka kesembuhan yang sempurna. Demikian juga kami mau bersatu hati bersama dengan keluarga yang tengah berduka, baik yang ditinggal orang yang dikasihi maupun yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu. Kiranya Tuhan Engkau bersama dengan mereka dan memampukan mereka untuk menjadi semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah streaming maupun taping yang dilakukan baik di Gereja Surya Utama maupun di berbagai gereja lainnya. Biarlah ini boleh menjadi cara Tuhan untuk tetap menyatukan hati kami, menguatkan kami, menasihati kami, menjaga kami sehingga kami tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan arah, dan tidak menjauh dari Tuhan. Tuhan berkati para anggota multimedia yang melakukan rekaman, yang mengedit, yang menayangkan. Tuhan berkati setiap mereka agar mereka boleh dengan semangat, sukacita melayani Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami di Libanon dan juga di Mesir yang baru saja terkena bencana akibat kelalaian manusia. Tuhan, mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka yang terluka, mereka yang kehilangan tempat ibadah mereka. Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan mereka. Biarlah pertolongan yang diupayakan juga boleh segera sampai pada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab maupun juga dalam membagikan Alkitab kepada orang-orang yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat. Biarlah kiranya Tuhan, segala daya upaya mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi Tuhan berkati sehingga kabar baik boleh semakin disebarluaskan dan semakin banyak orang boleh percaya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan pergumulan kami yang ada dalam persekutuan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang paling mengenal kami, Engkau yang paling tahu. Biarlah di dalam kasih karunia-Mu saja kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah